Shalom ibu-ibu, bapaknya terbatas sekali, hanya 4 orang pada pagi hari ini. Bagaimana Anda semuanya pada pagi ini? Saya melihat cerah semuanya, luar biasa. Amin. Walaupun kemarin hujan angin ya, tetapi pada pagi hari ini puji Tuhan kita dalam keadaan cuaca terang. Semoga terang terus sampai nanti siang. Ibu-ibu yang terkasih, juga bapak-bapak yang terkasih, terima kasih Anda masih setia dengan komunitas Bunda Kudus. Saya akan menyapa teman-teman yang berada di Zoom yang lumayan banyak. Pak Johan dari Amerika yang tetap setia, halo Pak Johan. Dan kemudian Pak Rudi dari Jakarta, halo Pak Rudi. Dan saya melihat juga Pak Yoyo dari Kudus, halo Pak Yoyo. Dan Ibu Katarina dari Jakarta, lama lo gak nampil, nang endi wae kowe. Dan untuk Juli dari Padang, dan sahabat dan kakak saya yang terkasih dari Orlando, Gwen, dan juga Ibu Bue dari Pennsylvania, dan Lily dari New Jersey. Nggak tahu nih di New Jersey apa balik lagi ke Orlando ya, ke Miami karena cuaca mulai dingin di Jersey ya. Dan juga teman-teman semuanya yang masih bersama dengan kita di Zoom, sahabat setia kita setiap Selasa di Pindoman. Dan terima kasih pada pagi hari ini Anda akan dilayani oleh Romo Rambang OP yang masih muda, cakep dan luar biasa sekali. Saya sering ikut misanya dalam bahasa Inggris di St. John Paul yang jam 12 siang. Dan juga nanti ibu-ibu biar seneng gitu ya, lihat Romo cakep begitu. Dan pada pagi hari ini pujian juga cantik-cantik ya. Lili dari Lingga juga ya, Rita luar biasa sekali bersama dengan Paulus. Mari kita siapkan hati kita untuk melayani Tuhan pada pagi hari ini dengan puji-pujian. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Shalom. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, baik yang di sini maupun yang di Zoom. Biarlah kasih setia Tuhan senantiasa limpah atas kita semua. Amin. Mari saya undang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri. Sungguh begitu dalam dan lebar kasih setia Tuhan atas kita. Memang Allah kita tiada duanya. Biarlah karyanya yang ajaib boleh terjadi atas setiap kita. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang mulia. Tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Emang sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Tiada terselami, besar dan bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia. Tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Katakan, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu.
Silakan duduk Bapak dan Ibu yang terkasih. Mari kita siapkan hati kita. Kita buat tanda kemenangan yang diberikan Tuhan kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan membawa segenap hati kami Tuhan, kami datang untuk bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami. Betapa kasih-Mu begitu besar atas kami Tuhan. Kebaikan-Mu begitu nyata di dalam kehidupan kami. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, itu yang Engkau sediakan bagi kami. Siapakah kami ini Tuhan? Tetapi Engkau menjadikan kami sebagai biji mata-Mu. Tidak ada yang dapat kami lakukan Tuhan, selain memuji dan menyembah Engkau. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah kami ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Dengan segenap hati kami mau katakan Tuhan, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. sungguh kebaikan-Mu nyata dalam hidup kami. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Ini kami Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji. Benar Tuhan, siapakah kami ini menjadi biji mata-Mu? Siapakah aku
menjauhkan diri dari Engkau, tetapi Engkau Allah yang rindu kami untuk merasakan kasih. Sungguh kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Ini kami Tuhan, kami mau bangkit berdiri dan mau katakan Tuhan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan harapan ku balas Tuhan, selain puji dan benar Tuhan, tidak ada yang dilakukan selain puji dan sembah Engkau. Hanya puji dan sembah Engkau Tuhan. selain puji dan sembah Engkau. Benar Tuhan, hanya puji dan sembah Engkau, karena kasih-Mu yang sungguh besar atas kami. Tidak ada kasih di dunia ini yang seperti kasih-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, kami datang untuk menyembah Engkau. Inilah kerinduan kami untuk selalu memuji dan menyembah Engkau, karena hanya Engkau Allah yang layak kami sembah. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Benar Tuhan, tidak ada kasih seperti kasih-Mu. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Tidak ada kasih di dunia ini seperti kasih-Mu Tuhan. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan,
kami untuk selalu memuji dan menyembah Engkau. Memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Benar Tuhan, inilah kerinduan kami untuk selalu memuji dan menyembah Engkau. Karena hanya Engkau Allah yang layak kami sembah. Biarlah pujian dan sembah kami Tuhan boleh memenuhi tata-Mu yang kudus. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, Inilah sembah kami Tuhan, inilah pujian kami hanya bagi Engkau. dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Lebih tinggi lagi kami mau katakan, Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Hanya Engkau Tuhan sembah. Hanya Engkau Tuhan Allah yang sungguh berkuasa. Hanya Engkau Tuhan Allah yang berkuasa. Engkaulah Raja sembilan raja. Engkau Raja semesta alam. Menyembahmu Tuhan. Hanya layak kami sembah. Engkau Allah yang besar Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat. Puji bagi di tempat yang maha tinggi. Segala puji dan sembahnya bagi Engkau ya Rajaku.
kasih Tuhan. Terima kasih kalau Engkau boleh hadir di tempat ini. Terima kasih karena Engkau boleh melawat kami. Terima kasih karena Engkau boleh kirimkan anak-Mu yang terkasih Romo Rambang untuk membagikan sebagian dari sabda-Mu Tuhan. Perkatakanlah kepada beliau Tuhan, biarlah firman-Mu boleh bekerja seturut kehendak-Mu. Dan bagi kami Tuhan, gemburkanlah hati kami untuk boleh mendengar dan menerima firman-Mu, sehingga firman itu boleh menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Shalom semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih sekali lagi saya diundang untuk kedua kalinya. Ini baru kedua kalinya diundang di Bunda Kudus untuk memberikan firman perenungan tentang Sabda Allah. Kurang lebih hampir 1 tahun lalu saya diundang untuk men-sharingkan pengalaman iman tentang Sabda Allah di komunitas ini. Untuk Bapak Ibu, terutama ibu-ibu yang hadir di sini, kita beri tepuk tangan yang meriah. Semangatnya luar biasa. Saya sengaja memilih satu tema karena kita sebentar lagi akan menyambut masa Advent. Oke. Kita baru saja menutup kalender liturgi kita dengan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Dan nanti hari Minggu kita akan masuk ke masa Advent. Jadi ada baiknya kita bersama-sama dengan Bunda Maria merenungkan perjalanan iman kita, mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Sang Juru Selamat di hari Natal. Jadi kita mau menggali bersama pengalaman iman Bunda Maria. Tentu saja ini pas karena bunda-bunda yang hadir di sini, ibu-ibu yang hadir di sini. Jadi bersama kita mau belajar, berjalan bersama Bunda Maria, bagaimana kita bisa menyambut Sang Juru Selamat, Tuhan kita Yesus Kristus di rumah kita masing-masing. Tentu saja ibu-ibu ya, yang punya anak-anak, pastinya tahu bagaimana menyambut kedatangan seorang anak. Sungguh luar biasa. Tetapi dari Bunda Maria ini ceritanya beda. Jauh berbeda dari kebanyakan kisah dari ibu-ibu di sini. Nah, bedanya apa? Mari kita dengarkan dulu bacaan dari Injil Lukas. Bagaimana Bunda Maria, bunda kita, menyambut suatu berita, kabar yang luar biasa. Kedatangan Sang Juru Selamat, putranya. Saya akan bacakan Injil dari Santo Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan."
Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal ini mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, saya mau mengajak kita semua untuk melihat baris terakhir dari Injil yang baru saja kita dengar. Apa yang dikatakan oleh Bunda Maria? "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Dalam bahasa Latin apa? Ada yang tahu? Fiat mihi secundum verbum tuum. Oke, kita sedikit belajar bahasa Latin, boleh? Fiat mihi, oke? Fiat mihi secundum verbum tuum. Oke, kita ulangi sekali lagi. Fiat mihi secundum verbum tuum. Artinya apa? Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, kata hamba ini yang mau kita lihat bersama-sama. Bunda Maria menempatkan dirinya sebagai seorang hamba. "Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah, dalam roh dan kehidupan sampai selamanya." Hati sebagai seorang hamba. Ini hati yang luar biasa. Kita bertanya, apa sih reaksi Bunda Maria, seperti apa sih? Kita tahu berita tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus adalah suatu kabar baik, ya kan? Makanya kita merayakan Natal. Mengapa kita merayakan Natal penuh sukacita? Padahal sebenarnya dalam liturgi Gereja Katolik, masa Natal ini adalah masa yang paling singkat dibandingkan masa apa? Prapaskah. Kita tahu masa Prapaskah dan juga masuk dalam masa Paskah, ini adalah puncak perayaan iman kita. Makanya liturginya itu sangat-sangat kompleks. Kita berpuasa, ya kan, berpantang 40 hari lamanya, 3 hari suci. Itu setiap perayaan liturginya begitu istimewa. Tetapi mengapa perayaan Natal begitu meriah? Padahal sekali lagi singkat, ya kan? Mengapa? Karena kalau jawabannya benar, saya kasih permen. Kenapa? Karena kita merayakan kelahiran, ya kan? Siapa sih yang gak bersuka cita apabila seorang ibu yang selama 9 bulan lebih berapa hari merawat bayi di dalam kandungannya, sukacita yang luar biasa itu bukan hanya untuk ibu tersebut, tetapi setiap anggota keluarga yang menyaksikan.
Oke, momen ini, ya kan? Jadi momen kelahiran seorang bayi ini adalah momen yang luar biasa. Seluruh anggota keluarga merayakan dan gak sabar ini. Ini nanti cowok apa cewek? 9 bulan 10 hari setelah dilahirkan, tahu-taunya mirip papanya, ya kan? Gak adil ya kan? Yang merawat mamanya, tahu-taunya yang keluar mirip papanya. Tetapi kelahiran seorang bayi itu membawa sukacita. Kalau kita misalnya taruh bayi yang mungil gitu kan, misalnya ada reuni keluarga kan, ngumpul bareng misal di ruang tamu seperti itu. Tiba-tiba bayi mungil dibawa di tengah-tengah keluarga ini. Gimana sih reaksinya? Kaget ya Bu. Ih, lucunya gitu ya kan? So cute gitu. Pasti happy. Itu alasan mengapa meskipun singkat, perayaan Natal ini kita rayakan dengan begitu mewah. Karena kelahiran seorang bayi, dan bukan hanya seorang bayi biasa, tetapi Sang Juru Selamat. Sang Juru Selamat. Kabar baik buat kita. Allah yang Maha Kuasa, Sang Pencipta, rela menjadi manusia sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Tetapi ia tidak menjadi manusia sebagai seorang raja, seorang pejabat, seorang gubernur, bupati, sebagai makhluk yang paling lemah, seorang bayi. Allah menempatkan dirinya di posisi di mana ia harus dilindungi. Kadang kan kita takut, karena dosa-dosa kita takut untuk menghampiri Allah. Mengapa? Allah begitu besar, maha kuasa, tak terjangkau. Aku tidak pantas, Tuhan aku begitu kerdil, aku begitu kecil. Ya kan? Tetapi dalam misteri Natal kita melihat Allah yang begitu besar, yang begitu agung, maha kuasa, Sang Pencipta menempatkan dirinya sebagai manusia yang paling lemah, bayi. Supaya apa? Jangan takut lagi menghampiri Allah. Allah itu enggak sekejam, enggak sesangar, enggak semenakutkan dari apa yang kita pikirkan. Allah itu begitu lembut. Allah itu begitu dekat. Jadi Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, ya, kalau misalnya anak-anak itu mulai menjauh dari gereja, dari iman Katolik, ingat, Allah kita begitu lembut. Anak-anak mungkin punya pergulatan tentang kehidupan mereka, pekerjaan mereka, relasi mereka. Terkadang ibu-ibu juga ditarik atau bingung, stres gini mikirin masalah anak-anak. Hal yang pertama yang harus ibu-ibu lakukan apa? Tunjukkan siapa Allah. Tunjukkan kepada anak-anak bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu lembut, yang maha kasih. Kabar baik buat kita, ya kan? Perayaan Natal. Tetapi kalau kita dengar di bacaan Injil, apakah ini kabar baik buat Bunda Maria? Apakah ini kabar baik buat Bunda Maria? Yang menjawab kabar baik buat Bunda Maria, angkat tangan. Saya kasih permen. Kalau kita lihat ya, pelan-pelan responnya Bunda Maria itu sepertinya bukan suatu respon dari seorang yang menerima kabar baik. Ya kan? Kalau kita lihat sepintas. Respon awal dari Bunda Maria apa? Takut. Makanya malaikat mengatakan jangan takut. Dalam tradisi bangsa Yahudi, kalau seseorang itu melihat cahaya yang terang, berbinar-binar, hadirnya malaikat, jangan dilihat,
Kalau ibu-ibu, bapak-bapak juga yang di sini, kalau sudah pernah baca kitab Perjanjian Lama, Musa naik ke Bukit Sinai, ya kan? Musa nggak berani melihat Allah. Ketika ada apa namanya, bahasanya semak yang menyala-nyala, Musa nggak berani itu melihat. Mengapa? Karena mengapa? Kita ingat ketika bangsa Israel melihat tabut perjanjian, apa yang terjadi kepada mereka yang melihat tabut perjanjian? Barang siapa yang melihat yang paling kudus, tabut perjanjian, mereka akan mati. Ada yang pernah baca di kitab Perjanjian Lama seperti itu? Coba cari. Apa yang terjadi kepada mereka yang melihat tabut perjanjian? Yang melihat tabut perjanjian, apa sih tabut perjanjian itu? Di situ Allah hadir. The holy of the holiest, yang paling kudus, Allah itu sendiri. Barang siapa yang melihat tabut perjanjian, apa yang terjadi kepada mereka? Mereka akan mati. Spontan. Jadi dalam benak bangsa Israel, apabila mereka melihat kehadiran yang maha kuasa, termasuk hadirnya malaikat, mereka ketakutan. Karena apa? Bisa mati. Bisa mati. Zakaria juga seperti itu, ketakutan ketika malaikat hadir, menampakkan dirinya, dan gak percaya. Bunda Maria, kita lihat, diingatkan oleh malaikat, jangan takut, jangan takut. Karena sekali lagi dalam benak bangsa Israel, kalau kita langsung melihat Allah, kita akan mati. Tetapi sekarang, di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita melihat seorang bayi yang lemah, Allah itu sendiri, wajahnya kita lihat, kita sekarang gak akan takut. Dan jangan takut, justru dengan memandang Allah, kita gak mati, tetapi hidup selama-lamanya. Nah, di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus, segala sesuatu diubah. Hanya dengan memandang wajah Allah, kita akan hidup selama-lamanya. Kabar baik. Tetapi sekali lagi, respon Bunda Maria sepertinya bukan seorang yang sedang menerima kabar baik. Ia khawatir. Apa sih pertanyaan Bunda Maria? Ketika malaikat Gabriel mengatakan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Dan putranya yang akan ia lahirkan adalah putra Allah yang maha tinggi, keturunan Raja Daud. Ini luar biasa. Istilahnya apa? Anak ajaib. Ibu-ibu di sini, misalnya tiba-tiba ada malaikat yang hadir, cereng gitu. Hai kamu yang terberkati, anakmu itu loh, anak ajaib. Gitu. Kaget kan? Dari ribuan wanita, ibu yang mengandung, kenapa saya? Dan pertanyaan yang paling mendalam dari Bunda Maria adalah, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Karena aku belum bersuami. Itu Bunda Maria. Belum kita bayangkan Santo Yosef sendiri. Apakah Santo Yosef mencintai Bunda Maria? Jawabannya iya. Mengapa? Pertanyaannya, Santo Yosef mau pelan-pelan meninggalkan Bunda Maria. Apakah ini bukti dari cinta, meninggalkan seorang dicintai? Masih jawaban yang sama? Apakah Santo Yosef mencintai Bunda Maria? Iya. Cintanya Santo Yosef kepada Bunda Maria itu luar biasa. Ia nggak mau Bunda Maria dipermalukan. Kenapa? Sekali lagi Bunda Maria mendapat kabar bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus, dan jawaban Bunda Maria itu menjelaskan,
situasi antara Santo Yosef dan Bunda Maria, mereka masih bertunangan, belum resmi menikah. Makanya jawaban Bunda Maria, bagaimana mungkin aku ini belum bersuami? Gimana sih perasaan seorang Santo Yosef yang begitu mencintai Bunda Maria, kemudian tiba-tiba suatu hari Bunda Maria mengatakan, honey, yang gitu. Love, babe, gitu. Gitu ya, kalau manggil suami istri gitu ya. Tiba-tiba Bunda mengatakan, aku hamil. Loh, sontak Santo Yosef mengatakan, ini hamil dari siapa? Mau tahu jawabannya Bunda Maria? Dari Roh Kudus. Wah, ngeyel ini, dari Roh Kudus. Kalau dari manusia mungkin iya, dari Roh Kudus. Bisa dibayangkan hati dari Santo Yosef yang remuk redam, hancur, patah. Maria, wanita yang begitu ia cintai, ternyata bahasa gaulnya sekarang apa? Selingkuh ya. Iya kan? Tetapi Santo Yosef luar biasa. Kalau secara hukum, Santo Yosef bisa saja, ini haknya Santo Yosef ya, sebagai tunangan, calon suami dari Bunda Maria, apabila ia mendapati calon istrinya, tunangannya, hamil, bukan dari dirinya, ia bisa menuntut Bunda Maria. Itu hak. Itu mendapat pembenaran secara hukum. Tetapi sekali lagi, meskipun kedengaran bahwa Santo Yosef ini pelan-pelan mau meninggalkan Bunda Maria, itu tetap cinta. Karena mengapa? Opsi yang jelas adalah Santo Yosef bisa saja melaporkan ke pengadilan, dan apa hukuman bagi seorang yang hamil di luar nikah pada zaman Yesus? Dirajam, dilempari batu. Dan siapa yang pertama lempari batu? Ada yang tahu? Calon suaminya sendiri. Gak tega Santo Yosef. Karena cintaku begitu besar kepada kamu Maria, aku berencana mau meninggalkan kamu pelan-pelan untuk menjaga nama baik Bunda Maria. Nah, bagaimana Santo Yosef bisa mendapatkan jawaban ini? Di dalam mimpi. Untuk bapak-bapak di sini, ini cara menyelesaikan masalah apa? Bobo. Tiru Santo Yosef, bobo. Jadi ibu-ibu kalau misalnya lihat siang bolong, suaminya bobo, jangan diganggu. Lagi menyelesaikan masalah. Canda. Tapi yang sebenarnya adalah mimpinya Santo Yosef adalah sebuah doa. Santo Yosef bermimpi, artinya apa? Santo Yosef punya rencana. Ia bermimpi sama seperti mimpi Allah, bukan hanya untuk dia, tetapi untuk seluruh umat manusia. Jadi bapak-bapak di sini kalau punya masalah dalam keluarga, buntu misalnya, atau punya rencana untuk keluarga, berani bermimpi. Artinya apa? Berani berdoa sama seperti Santo Yosef. Bermimpi seperti apa? Bermimpi sama seperti mimpinya Allah untuk Anda, untuk keluarga Anda. Artinya apa? Ketahuilah di dalam doa, apa sih kehendak Allah untuk keluargaku. Dan itu yang dilakukan oleh Santo Yosef. Santo Yosef sekali lagi adalah seorang pria sejati. Apa yang dilakukan oleh Santo Yosef? Ia mengambil Bunda Maria sebagai istrinya. Tapi cerita kita belum selesai. Kembali kepada Bunda Maria. Dia masih bertanya-tanya, bagaimana mungkin ini terjadi? Karena aku belum bersuami. Di dalam kehidupan kita ketika ada masalah, bagaimana kita bersikap?
Ini penting. Bagaimana kita bersikap? Kalau ada banyak sekali pertanyaan besar dalam kehidupan kita, anak-anak, hubungan dengan suami misalnya, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, apapun itu, kehidupan iman, banyak sekali pertanyaan besar yang tidak bisa kita pahami. Bagaimana sih kita menempatkan diri kita? Sama seperti Bunda Maria. Hati sebagai seorang hamba. Sebagai seorang hamba itu seperti apa sih sikapnya? Mau mendengarkan, ya kan? Pelayan itu kan seperti itu, mesti mendengarkan perintah bosnya, kamu mau begini, kamu mesti ini, lakukan ini. Mendengarkan. Mendengarkan artinya apa? Mencintai. Yang namanya mencintai itu mesti mendengarkan. Ya kan? Jangan bilang kalau kita ini mencintai seseorang kalau enggak bisa mendengarkan seorang yang kita cintai. Misalnya lagi dinner gitu lah. Misalnya merayakan ulang tahun pernikahan. Selama makan malam merayakan ulang tahun pernikahan, sang suami sibuk dengan HP-nya. Istrinya menceritakan tentang bagaimana mereka awal jumpa, gitu, PDKT dan sebagainya, dikasih bunga, terus dulunya suaminya itu bagaimana coba untuk minta izin ke papanya, ditolak, kayak gitu kan, sulit. Jadi sang istri berbunga-bunga menceritakan masa lalu bagaimana perjalanan cinta mereka. Sang suami sibuk main HP. Cinta yang sejati adalah bisa mendengarkan. Makanya mungkin kita sering kali mendengar kalau telinga ini digabungkan bentuknya apa? Hati. Oke. Hati. Mendengarkan adalah mencintai. Nah, Bunda Maria menempatkan dirinya sebagai seorang hamba yang bisa mendengarkan. Dan ini menjadi doa Bunda Maria dan harus menjadi doa kita. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi pada saat dimana problema dalam kehidupan kita semakin besar dan semakin banyak pertanyaan yang enggak kita pahami dan belum ketemu jawabannya dari segala pergumulan kita, permasalahan kita, jadikan perkataan Bunda Maria sebagai doa. Karena sesungguhnya perkataan Bunda Maria ini adalah doa. Dan ini pegangan Bunda Maria dalam perjalanan imannya. Nanti kita lihat bagaimana doa Bunda Maria ini akan membuahkan hasil. Jadi apabila kita dihadapi dengan permasalahan besar, pertanyaan besar dalam kehidupan kita, pekerjaan kita, iman kita, relasi kita, doakan ini. Sekali lagi, bagaimana Bunda Maria menyerahkan dirinya akan rancangan Allah dalam kehidupannya? Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Fiat mihi secundum verbum tuum. Hamba. Saya pernah membaca satu artikel, cerita tentang seorang Filipina, ini kebangsaan Filipina, seorang wanita Filipina. Negara Filipina ini populasinya sebenarnya sepertiga dari orang-orang Filipina ini berada di luar negara Filipina, sepertiga. Kebanyakan dari mereka itu domestic helpers, kalau istilahnya TKI-nya orang-orang Filipina. Dan orang-orang Filipina ini punya, sekali lagi, devosi yang luar biasa kepada Bunda Maria, iman katolikannya ini luar biasa. Jadi biasanya
warga negara Filipina yang bekerja di luar, itu mereka juga membawa imannya. Jadi mereka menjadi misionaris keluar. Nah, ada cerita salah satu warga negara Filipina yang bekerja sebagai domestic helper, pembantu rumah tangga di Singapura. Di Singapura. Dia menjadi pembantu rumah tangga di Singapura di satu keluarga yang non-Katolik. Jadi ia merawat, mengasuh anak-anak dari bos di mana ia bekerja di Singapura. Merawat dengan penuh kasih, dan wanita ini juga sering bercerita tentang asalnya di Filipina. Nama satu kota di mana ia berasal adalah Iloilo. Itu daerah tengah, karena Filipina ini ada 3 pulau. Pulau Luzon, di mana di situ kota Manila, kemudian paling selatan Mindanao itu dekat dengan Indonesia, dan di tengah itu kumpulan pulau-pulau namanya Visayas, dan salah satu kotanya di situ adalah Iloilo. Jadi wanita ini berasal dari Iloilo. Jadi dia terus bercerita tentang, oh saya berasal dari Iloilo, di sana kehidupannya seperti ini, makanannya seperti ini, seperti ini. Jadi ia sebagai pembantu rumah tangga merawat anak-anak dari bos ini dengan penuh kasih. Sampai-sampai tepat pada saat di mana pembantu rumah tangga ini, seorang Filipina ini harus kembali ke Filipina, sudah pensiun, sudah lama tinggal membantu di keluarga ini, kembali ke Filipina, dan anak-anak yang ia rawat, asuh ini kemudian ya, belajar, studi dan sebagainya, dan sukses. Dan salah satu dari anak-anak yang dirawat ini menjadi seorang direktor film direktor. Dan anak-anak ini yang dulunya pernah dirawat oleh seorang Filipina ini, ingat bagaimana kasih yang luar biasa, bagaimana sentuhan lembut yang ditampakkan oleh pembantu rumah tangga seorang Filipina ini, yang membekas di hati dan pikirannya. Sekarang ia menjadi seorang film direktor yang sukses. Ia mendedikasikan satu film yang bercerita tentang kehidupan mereka bersama dengan pembantu rumah tangga ini, seorang Filipina ini. Dan judul dari film ini adalah nama dari kota di mana pembantu rumah tangga ini berasal. Namanya adalah Iloilo. Iloilo. Di sini kita lihat, meskipun terkadang di mata kita, pembantu rumah tangga bekerja untuk tuannya, mungkin tidak diperhatikan di beberapa tempat, atau di beberapa belahan dunia, pembantu rumah tangga mendapat perlakuan yang tidak pantas, tapi seorang Filipina ini, seorang pembantu rumah tangga ini, dia menggunakan kesempatannya sebagai seorang Katolik yang sejati untuk mewartakan kasih, merawat dengan penuh kasih sayang. Dan ini yang membekas di dalam hati anak dari bosnya yang di Singapura. Karena pembantu rumah tangga ini bukan hanya sekedar bekerja untuk mendapatkan uang, tapi ia bekerja karena mencintai. Ia bekerja karena mencintai. Bunda Maria, sekali lagi, dia memposisikan dirinya sebagai seorang hamba. Dan bagaimana buah dari doa Bunda Maria ini? Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Satu peristiwa di mana mukjizat pertama yang direkam oleh pengarang Injil yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apakah mukjizat pertama itu? Pernikahan di Kana. Apa yang terjadi di pernikahan di Kana? Air menjadi anggur. Oke, air menjadi anggur. Oke, mari kita lihat bagaimana doanya Bunda Maria. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu, membuahkan mukjizat.
yang luar biasa. Oke, pernikahan di Kana, mukjizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang direkam oleh pengarang Injil. Dalam pernikahan bangsa Yahudi, biasanya itu enggak dilaksanakan cukup hanya 1 hari saja. Ada yang 3 hari, ada yang 1 minggu atau lebih. Jadi pernikahan itu dilihat sebagai suatu perayaan besar. Dan sekali lagi enggak cukup hanya 1 hari. Nah, dalam tradisi bangsa Yahudi, yang namanya pesta perlu anggur. Apalagi kalau pestanya lama, pesta pernikahan seperti di Kana. Jadi seharusnya sang pemilik pesta, kedua mempelai ini sudah harus mempersiapkan segalanya. Jangan sampai anggurnya habis. Tapi apa yang terjadi? Anggur habis. Mungkin tamu-tamunya banyak. Kemungkinan juga karena salah satu dari tamu-tamu yang diundang adalah Tuhan Yesus dan para muridnya, para rasul, dan juga siapa lagi bersama dengan Tuhan Yesus? Bunda Maria. Bunda Maria juga hadir. Jadi kemungkinan karena Tuhan Yesus sudah mulai terkenal, jadi banyak yang datang ke pesta. Jadi mungkin anggurnya habis ya karena tamu-tamu ini. Meluber ya, berlebihan. Oke. Sekali lagi, bagi bangsa Yahudi, pesta itu mesti ada anggur, mesti minum. Bisa dibayangkan kalau misalnya ini pesta pernikahan, anggurnya habis, ini efeknya luar biasa. Apa sih? Reputasi, ya kan? Ini membawa malu kepada keluarga. Padahal ini keluarga baru loh, baru menikah loh. Lagi happy. Tapi ternyata roh pesta itu tersebut, anggur itu habis. Dan bagaimana mujizat bisa terjadi? Nah, Yesus, para murid, dan Bunda Maria adalah tamu. Biasanya kalau kita ini diundang ke suatu pesta atau perayaan sebagai tamu, apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih yang biasanya kita lakukan sebagai tamu? Misalnya pesta ulang tahun. Oke. Apa sih biasanya kita lakukan? Duduk, makan, nggak bawa kado gitu ya. Biasanya bawa kado kan beberapa. Kemudian ya duduk, diundang, kemudian mungkin ada meja-meja yang sudah disediakan. Duduk, ngobrol, hidangan disediakan, makan-makan, kemudian berikan ucapan selamat, setelah itu pulang, ya kan? Sesederhana itu. Sesederhana itu. Tetapi pertanyaannya, mengapa Bunda Maria kok bisa tahu anggur habis? Padahal sebenarnya Bunda Maria itu adalah tamu. Atau mungkin karena Bunda Maria hobi minum ya. Mau nambah lagi, sorry Bu, anggur habis gitu. Apakah seperti itu? Kemungkinan enggak. Nah, ini hebatnya Bunda Maria. Ini hebatnya Bunda Maria. Biasanya di mana sih makanan itu ditaruh? Di ruang tamu atau di dapur? Di dapur. Oke. Ingat, Bunda Maria bukan hanya seorang tamu. Bunda Maria juga adalah seorang ibu, ya kan? Di mana sih kantor para ibu di rumah? Di dapur. Makanya kalau misalnya suami-suami itu ke dapur terus taruh sendok, kopi sembarangan, yang ngamuk siapa? Yang ngomel siapa? Ibu-ibu. Karena ibu-ibu hafal. Ma, di mana sih ini saringan? Di sana sebelah kiri 40 derajat ke sana itu, karena sudah hafal. Kantornya ibu-ibu ya di dapur. Sekali lagi, Bunda Maria datang bukan hanya sebagai seorang tamu. Bunda Maria datang sebagai seorang ibu. Dan Bunda Maria enggak hanya duduk
ongkang-ongkang kaki menikmati hidangan. Ini bedanya Bunda Maria. Bunda Maria adalah seorang ibu yang kepo. Ibu-ibu di sini kepo enggak? Kepo Bunda Maria. Kenapa? Kelihatannya Bunda Maria jalan-jalan, tanya-tanya, lihat-lihat sebagai seorang ibu. Kemudian kok kelihatannya para pelayan ini kok khawatir ya, risau ya, gitu. Kok mereka kebingungan ya? Terus Bunda Maria sepertinya berjalan menuju ke dapur. Nah, disitulah Bunda Maria setelah mengamat-ngamati, kemudian bertanya apa yang terjadi. Dan Bunda Maria tahu informasinya. Anggur habis. Anggur habis. Dalam kehidupan kita, ibu-ibu terutama ya, dalam kehidupan rumah tangga. Saat-saat di mana sih? Kapan sih anggur sukacita dalam kehidupan pernikahan, dalam kehidupan keluarga sudah mulai kering dan habis? Sudah pernahkah Anda mengalami itu? Atau apakah Anda sedang mengalami hal tersebut? Anggur sukacita kehidupan pernikahan, kehidupan keluarga sudah mulai kering dan terasa habis? Ada yang senyum? Jangan takut. Jangan takut. Karena bahkan ibu-ibu sendiri punya seorang ibu, Bunda Maria. Mintalah bantuan Bunda Maria. Karena Bunda Maria datang dalam kehidupan kita bukan hanya sebagai seorang tamu yang tidak mengerti permasalahan kita. Bunda Maria ketika kita undang untuk masuk dalam kehidupan kita, Bunda Maria datang sebagai seorang ibu. Dan yang gak hanya setengah-setengah duduk sebagai seorang tamu, Bunda Maria langsung masuk ke dalam dapur permasalahan kehidupan kita. Bunda Maria mengenal apa sih kesulitan yang sedang kita alami, apa sih permasalahan yang sedang ibu-ibu hadapi. Anggur sukacita pernikahan, hidup berkeluarga, pekerjaan sudah mulai kering dan habis. Undanglah Bunda Maria, karena Bunda Maria adalah bunda bagi kita. Dan apa yang akan dilakukan oleh Bunda Maria, ia akan masuk sekali lagi ke dalam dapur kehidupan kita dan mengetahui bahwa kita sedang punya masalah. Dan Bunda Maria tidak hanya tinggal diam saja. Apa yang dilakukan oleh Bunda Maria? Bergegas menghampiri Sang Putra. Tahu permasalahan kita yang sedang kita hadapi, krisis dalam keimanan kita, krisis dalam keluarga kita, krisis dalam pernikahan. Bunda Maria enggak hanya tinggal diam aja. Otomatis sebagai seorang bunda, Bunda Maria akan langsung menghampiri Sang Putra. Apapun itu, terutama apabila itu masalah keluarga, sama seperti pernikahan di Kana. Ini bukan hanya sekedar anggur, ini adalah tentang nama baik dari suatu keluarga. Jadi apabila ada keluarga yang meminta pertolongan Bunda Maria tahu betul bagaimana membantu kita. Langsung menghampiri Sang Putra, meskipun saatnya belum tiba. Tetapi apabila Bunda Maria meminta kepada Sang Putra, Yesus can say no. Tuhan Yesus enggak akan mungkin mengatakan tidak, meskipun waktunya belum tiba. Mungkin dalam pemikiran Tuhan Yesus, mukjizat pertamaku harus membangkitkan seorang yang sudah meninggal keluar dari kubur. Itu mukjizat yang luar biasa. Membuat seorang yang kusta menjadi bersih, luar biasa. Seorang yang lumpuh bisa berjalan lagi, luar biasa. Itu layak disebut sebagai mukjizat pertama, seperti pengantar, introduction. Itu harus boom gitu, megah gitu. This is me, ini saya. Tetapi yang diminta oleh Bunda Maria adalah untuk
pesta anggur, cheers gitu kan. Tapi sekali lagi di mata Bunda Maria, apabila ini adalah tentang keluarga, apapun itu, di hati Bunda Maria penting, urgent, dan harus segera dijawab. Tetapi kita lihat apa yang dikatakan oleh Bunda Maria sebelum mukjizat ini terjadi. Sekali lagi, apa yang dialami oleh Bunda Maria ketika ia menerima kabar dari malaikat Gabriel, doa Bunda Maria, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Hal yang sama dikatakan oleh Bunda Maria kepada para pelayan. Sekarang setelah bertahun-tahun Bunda Maria merenungkan perjalanan imannya sebagai hamba Tuhan, dan ia melihat dalam perjalanan imannya bersama Tuhan Yesus, dari awal ia serasa belum yakin akan sesuatu yang besar ini, akan menjadi seperti apakah anakku ini. Tapi Bunda Maria di dalam doanya, aku ini hamba Tuhan, aku mau serahkan segala hidupku dalam tangan Tuhan. Aku mau amati apa sih rencana Tuhan dalam hidupku. Aku mau mengamati pertumbuhan anakku Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam perjalanan itu Bunda Maria menyaksikan banyak sekali mukjizat yang luar biasa. Dan sekarang apa yang dikatakan oleh Bunda Maria dalam pernikahan di Kana merupakan suatu kesaksian iman. Sekarang aku mau berbagi apa yang dikatakan oleh Bunda Maria kepada para pelayan, kepada sesama hamba. Aku adalah hamba, kamu adalah pelayan. Kamu mengerti bagaimana menjadi seorang pelayan. Apa yang harus kamu lakukan? Listen, dengarkan. Dengarkan. Ini yang dikatakan oleh Bunda Maria kepada para pelayan. Lakukanlah apa yang ia katakan. Karena Bunda Maria tahu, kalau kamu melakukan apa yang dikatakan oleh putraku, Allah, mukjizat besar akan terjadi. Karena selama ini, itu yang aku lakukan. Aku menempatkan diriku sebagai hamba, aku mau mendengar dan aku melakukan apa yang dikatakan Allah kepadaku. Setiap rancangan Allah dalam kehidupanku, meskipun terkadang begitu kabur dan membingungkan, tapi aku lakukan saja. Dan sekarang aku mau mengatakan kepadamu, sebagai sesama hamba, lakukanlah apa yang ia katakan. Dan puji Tuhan, para pelayan ini melakukan apa yang dikatakan oleh Bunda Maria, apa yang diperintahkan oleh Bunda Maria. Tuhan Yesus mengatakan, waktuku belum tiba, tapi hanya sebatas itu aja. Tuhan Yesus tetap memenuhi permintaan Bunda Maria. Dan kepada para pelayan Tuhan Yesus katakan, isilah ke-6 tempayan ini dengan air sampai penuh. Dan para pelayan ini melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan apa yang terjadi ketika tempayan ini diisi dengan penuh, Tuhan Yesus menghampiri, air ini yang semulanya adalah air, melihat wajah Sang Pencipta, akhirnya memerah menjadi anggur. Malu dilihat oleh Sang Pencipta. Tapi itu enggak ada di kitab suci ya. Jadi itu cuma rekayasa Romo Rambang aja. Air menjadi anggur. Mukjizat besar terjadi apabila kita melakukan apa yang Allah katakan dalam kehidupan kita. Sang Sabda menjadi manusia. Sang Sabda menjadi daging. Sudahkah Sabda Allah sungguh-sungguh menjadi daging dalam kehidupan kita? Sudahkah Sabda Allah dari kitab suci dalam perayaan Ekaristi sungguh-sungguh membawa suatu dorongan kehidupan yang luar biasa dalam kehidupan kita? Sudahkah kita benar-benar melakukan Sabda Allah dalam kehidupan kita? Dan kita lihat di sini bagaimana relasi antara seorang ibu dan seorang anak membawa mukjizat yang luar biasa. Jadi ibu-ibu, jangan anggap enteng relasi Anda dengan anak-anak Anda. Karena relasi yang luar biasa, relasi kasih antara ibu dan anak dalam pernikahan di Kana akan memunculkan mukjizat yang luar biasa.
Amin. Kita lanjut, terakhir. Oke? Masih ada waktu. Bunda Maria, luar biasa. Bagaimana sih kita bisa menyambut, menunggu kedatangan Sang Almasih, Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Tempatkan diri kita sebagai seorang hamba, punya hati untuk mencintai dan bisa mendengarkan. Lakukan apa yang Allah perintahkan. Kasihilah sesamamu. Cintailah sesamamu. Ampunilah mereka yang menyakitimu. Sabda Allah harus punya hidup dalam kehidupan kita. Dan kita lihat bagaimana, sekali lagi, doa Bunda Maria, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Terus ia bawa sampai pada penghujung misinya. Kita merayakan Natal sekali lagi sebagai suatu perayaan yang sukacita, kelahiran seorang bayi, Sang Juru Selamat. Tapi perayaan iman kita nggak berhenti di situ, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Alasan mengapa Allah menjadi manusia dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus sebagai seorang bayi, endingnya nggak di situ. Endingnya di mana? Disalib. That is the reason. That is the reason. Dan kita lihat ketika Tuhan Yesus ditangkap, kemana para rasul? Kabur. Ya, kabur. Bapak-bapak, jangan kabur. Karena the last man standing is a woman. Di mana Bunda Maria ketika Tuhan Yesus disalibkan? Ia berdiri di bawah kaki salib. Ia berdiri di bawah kaki salib. Tapi bisa kita bayangkan ya, seorang ibu yang dari awal perjalanan keibuannya penuh dengan teka-teki, tetapi ia belajar untuk mencintai anaknya. Kemudian ia juga mendampingi pelayanan anaknya, sama seperti ibu-ibu di sini. Anak-anak dikirim ke sekolah yang terbaik, ikut les, semuanya, semua yang saya lakukan untuk anak saya, yang penting anak saya bisa berhasil. Bisa dibayangkan Bunda Maria, ia mengandung selama 9 bulan lebih, melahirkan sang putra. Banyak sekali pertanyaan, tapi ia memilih untuk mencintai anak ini, merawat anak ini, mendampingi pelayanannya. Kemudian ia harus menyaksikan sang putra dirajam, diolok-olok, ditinggalkan. Bisa dibayangkan hati seorang ibu. Biasanya ibu-ibu kan kalau anak jatuh sedikit, lecet, udah panik, ya kan? Ada seorang ibu di rumah sakit melihat anaknya yang masih sangat-sangat kecil, lemah, terbaring sakit. Meminta kepada Romo untuk diberikan perminyakan. Dan Romo tersebut mengatakan, Ibu ada apa? Ibu itu menceritakan, Romo saya nggak mampu, saya nggak sanggup lihat anak saya ini, banyak selang dan sebagainya di ICU. Saya nggak mampu, saya nggak tega. Romo kalau bisa, saya yang terbaring di situ, bukan anak saya. Ibu, silakan berdoa. Kemudian ibu itu berdoa, Tuhan kalau bisa Tuhan transferkan penyakit anak itu kepada saya. Artinya apa? Kalau hal itu sungguh-sungguh terjadi, apa yang sedang diderita oleh anak tersebut kemudian diambil oleh ibu tersebut, apa yang akan terjadi? Usia ibu tersebut akan berkurang. Tetapi sebagai seorang ibu, sungguh-sungguh tidak tega melihat anaknya
sakit, menderita. Begitulah juga Bunda Maria. Tetapi pada saat penderitaan, ini yang bisa kita pelajari dari Bunda Maria. Pertanyaan adalah, di mana kita memilih untuk berdiri? Nah, itu penting. Di saat banyak sekali permasalahan dalam kehidupan kita, sakit, kehilangan, dihianati, ditinggalkan, pergumulan iman dan sebagainya. Kita dalam posisi yang paling rendah. Mungkin gak hanya kita, mungkin teman-teman kita yang datang kepada kita, kepada ibu-ibu, menceritakan tentang permasalahannya. Apa yang akan kita sampaikan? Sekarang kita bisa melihat Bunda Maria. Bunda Maria pada saat yang sulit, ia tahu di mana ia harus berdiri. Di mana Bunda Maria berdiri? Di bawah kaki salib, begitu dekat dengan Sang Putra. Berdiri di bawah kaki salib. Artinya apa? Begitulah cinta. Begitulah cinta. Mencintai dengan sungguh itu kita harus terluka. Karena kalau kita enggak sungguh-sungguh mencintai, cinta itu palsu. Mencintai dengan terluka artinya memberikan diri kita secara utuh, secara total, rela berkorban, sama seperti Tuhan Yesus. Dan Bunda Maria meyakini, ia terluka menyaksikan Sang Putra didera, disalib. Tapi ia yakin dan percaya bahwa luka-luka Sang Putra bisa menyembuhkan luka-lukanya sendiri. Apa sih luka-luka kita saat ini? Kita harus bisa dan berani memilih untuk berdiri di bawah kaki salib Kristus. Karena meskipun kita terluka, meskipun kita punya masalah, di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus yang menyelamatkan kita lewat luka-lukanya, kita pun meskipun terluka, kita juga bisa menyembuhkan banyak orang. Jadi apapun penderitaan kita, rasa sakit kita serahkan kepada Yesus. Semoga luka-luka kita, rasa sakit yang kita alami ini bisa membawa keselamatan bukan hanya untuk diri kita, terlebih untuk orang-orang yang memerlukan doa-doa kita. Itu yang dilakukan oleh Santa Teresia dari Lisieux. Ia sakit tuberkulosis, tapi ia mempersembahkan sakit yang dideritainnya untuk para misionaris. Itu yang disebut sebagai wounded healer. Meskipun kita terluka, kita juga bisa menjadi seorang penyembuh. Karena apa? Karena luka-luka Yesus di kayu salib yang menyembuhkan kita. Itu yang menjadi kesaksian Bunda Maria. Luka-luka yang diderita oleh Bunda Maria menyaksikan Sang Putra disembuhkan oleh luka-luka Kristus itu sendiri. Puji Tuhan, kita punya Allah yang luar biasa. Puji Tuhan, kita punya Allah yang begitu mencintai kita. Puji Tuhan, kita punya Allah yang mengerti setiap tangisan kita. Puji Tuhan, kita punya Allah yang mau berjalan bersama kita. Puji Tuhan, kita punya seorang Bunda, Bunda Maria, yang mau selalu mengajarkan kita bagaimana menjadi seorang pengikut Kristus, bagaimana bisa menyambut Sang Putra, Sang Juru Selamat. Miliki hati sebagai seorang hamba, terus mencintai dengan mendengarkan. Lakukan segala perintah Allah, sabda Allah, hidup di dalam diri kita. Dan pada masa-masa sulit, kita juga mau terus mengundang Bunda Maria. Karena Bunda Maria hadir di dalam kehidupan kita bukan hanya sebagai seorang tamu, tapi sebagai seorang Bunda yang mau masuk langsung dalam dapur permasalahan kita, mengerti betul setiap problema kita. Dan kita punya seorang Bunda
yang mau mengajarkan kita pada masa-masa sulit, kita harus berani berdiri di bawah kaki salib Kristus. Karena bersama Kristus kita juga bisa menjadi seorang penyembuh meskipun terluka. Life with Christ is a wonderful adventure. Welcome. Mari bersama terus berjalan. Jangan khawatir. Kita punya Bunda Maria. Kita punya Allah yang begitu mencintai kita. Yang setelah menciptakan kita, Ia tidak membiarkan kita lepas landas begitu saja. Tapi Ia adalah Allah. Meskipun ketika kita memilih untuk keluar dari Taman Eden, tapi Ia adalah Allah yang mengejar kita dan mau menangkap kita, membawa kita kembali kepadanya. Puji Tuhan, kita punya Allah yang seperti itu, yang sungguh-sungguh memahami kita, yang bahkan luar biasa cintanya kita santap dalam perayaan Ekaristi. Allah seperti apa yang bisa melakukan hal tersebut? Allah seperti apa yang membuktikan cintanya sampai-sampai Ia merelakan dirinya untuk menjadi santapan bagi kita? Puji Tuhan, kita punya Allah yang seperti itu. Amin. Terima kasih Romo Rambang yang sungguh luar biasa sekali. Di sini kita diajarkan untuk menjadi orang yang sangat rendah hati. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Saya pada siang hari ini terdorong untuk membawakan sebuah pujian, khususnya bagi orang-orang atau bagi Anda semua yang sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan. Di best, Paulus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah untuk selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan melindungi, ku yakin Tuhan memberkati. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saudaraku yang terkasih, jika Anda mengalami percobaan demi percobaan, hanya satu jalan, kita berdoa di bawah kaki Yesus. Seperti Bunda Maria yang mau mendengarkan firman Tuhan, duduk di bawah kaki Yesus. Karena hanya Dialah yang mampu untuk menolong kita. Kasih-Nya kepada kita, sehingga tidak sehelai rambut pun yang dibiarkan jatuh tanpa seizinnya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita bersyukur mempunyai Bunda Maria, di mana ketika kita berdoa, Dia pasti menyampaikan kepada putranya Yesus, dan doa kita tidak akan sia-sia. Mari kita pujikan bersama-sama.
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Yesus setia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Percayalah, Tuhan senantiasa memelihara kita. Amin. Luar biasa ya. Hari ini kita diberkati Tuhan luar biasa, selain dari firman dari Romo Rambang yang meneguhkan kita bahwa kita bersyukur berada dalam gereja Katolik, bahwa kita memiliki Bunda Maria yang selalu setia mendoakan kita. Kita juga diberkati oleh pujian dari artis luar biasa kita. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, selamat datang. Terima kasih untuk kehadirannya di Pindoman. Kita akan bersama-sama Selasa depan bersama dengan Romo Ignatius Priambodo CM. Beliau bertugas di Widodaren. Kemudian tema yang dibawakan adalah hatiku merindukan kedatangan-Mu Tuhan Yesus. Selasa depan mari kita bersama-sama hadir di Pindoman bersama dengan Romo Priambodo. Kemudian hari Kamis ini di Verbun belajar bersama dengan Romo Budiono Okarem, kelahiran Yesus yang pertama. Saya mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang terkasih yang hadir di tempat ini maupun yang ada di Zoom, tanggal 16 Desember hari Sabtu, Bunda Kudus akan mengadakan seminar bersama dengan Romo Albertus Joni SCC yang datang langsung dari Lampung. Untuk acara ini tidak ada Zoom dan tiketnya bisa diganti dengan 50.000 sebagai konsumsi makan siang. Acaranya dari pagi jam 9 sampai jam 3:30 sore. Ada cafe break, ada makan siang, jadi 50.000 itu sebetulnya enggak terlalu mahal gitu ya. Ada juga gamesnya dan macam-macam, seru pokoknya. Untuk itu maka mari kita sama-sama menghadiri acara itu dan memesannya melalui sekretariat Mbak Deta atau dengan Cik Sinta atau dengan tim yang ada di Pindoman. Kemudian Bapak Ibu yang ingin dilayani oleh Kur Bunda Kudus atau bergabung bersama-sama untuk melayani di Kur Bunda Kudus, silahkan menghubungi Ibu Lili Mokhtar yang kebetulan hari ini hadir. Ya. Jadi kalau Pindoman hari ini nanti ada rekaman ulang, boleh ya Romo ya di-upload di YouTube. Tapi kalau seminar Bunda Kudus nanti tidak ada rekamannya, tidak ada Zoom dan tidak ada di YouTube. Maka pastikan Bapak Ibu sekalian hadir ya. Karena Romo Joni jauh-jauh dari Lampung untuk melayani kita semua. Jadi jangan dilewatkan kesempatan ini. Dan kita ada di HKY, di Aula HKY lantai 2. Bapak Ibu yang terkasih yang tergerak hati untuk membantu pelayanan kami di Pindoman, silahkan mentransferkan donasi Bapak Ibu melalui rekening BCA atas nama Erni Istiawan atau Setiawati Mulyo dengan nomor rekening 46456756774. Dan setiap hari Senin sampai Sabtu di Catholic Center ini ada misa jam 12. Dan hari ini selebran misa siang ini adalah Romo Rambang sendiri. Mari kita setelah Pindoman bersama-sama tetap mengikuti misa bersama dengan Romo Rambang.
Demikian pengumuman, kita tutup acara ini dengan doa penutup dan berkat dari Romo Rambang. Mari bangkit berdiri. Kita tutup rangkaian acara kita, persembahan diri kita dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber segala rahmat, kami mengucap syukur atas segala berkat yang boleh kami terima daripada-Mu. Berkat berlimpah atas diri kami, atas keluarga kami, atas orang-orang yang kami cintai, yang kami jumpai, yang kami doakan, atas pekerjaan kami, atas kesehatan, atas sukacita, juga atas pergumulan yang sedang kami hadapi, yang pernah kami lalui, yang sekarang menjadi pelajaran penting bagi kami untuk bisa kami wartakan dan bisa kami bagikan bagi banyak orang bahwa Engkau sungguh-sungguh hadir dalam setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih juga ya Bapa, Engkau sudah memberikan kepada kami Bunda Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, Bunda Maria, sebagai bunda kami, bunda gereja. Daripadanya kami boleh belajar tentang bagaimana menjadi hamba, bagaimana bisa mencintai dengan mendengarkan, bagaimana bisa terus yakin dan percaya akan rancangan Allah dalam kehidupan kami, melaksanakan setiap sabda dan perintah Kristus dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami. Yakin dan percaya bahwa mukjizat sungguh nyata lewat perantaran Bunda Maria yang juga mendengarkan doa-doa rintihan kami, tetesan air mata kami, begitu bermakna bagi Bunda Maria yang membisikkan segalanya kepada Sang Putra. Bunda Maria juga mengajarkan bagaimana kami boleh berdiri tegak di atas segala penderitaan, di atas segala ombak permasalahan dalam kehidupan kami, bahwa yang menang dalam kehidupan kami bukan permasalahan kami, bahwa yang paling besar dalam kehidupan kami bukan problema kami. Yang menang, yang jaya, yang besar adalah Kristus yang sungguh menjadi Allah bagi kami. Bapa di surga, siapkanlah hati kami untuk menyambut suatu perayaan besar kelahiran Putramu yang akan kami rayakan pada masa Natal dengan memasuki masa Advent. Siapkanlah juga diri kami yang sebentar lagi akan merayakan perayaan Ekaristi. Kiranya kami mendapatkan perjumpaan yang sejati dengan Dikau yang dalam perayaan Ekaristi menunjukkan kasih-Mu yang luar biasa, kurban kasih-Mu, santapan rohani yang memberikan kami kehidupan. Dampingi kami selalu ya Bapa dalam kehidupan kami berikutnya, dalam pekerjaan kami, hari-hari berikutnya. Kiranya Engkau terus menjadi Raja dalam kehidupan kami. Ini kami mohon lewat perantaran Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudaraku yang terkasih, sampai berjumpa kembali di acara pengumuman yang akan datang. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih